Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kelapangan, dan semangat dalam kebaikan. Dalam situasi yang indah, cerah, di alam terbuka yang penuh dengan pesona. Ada bagusnya kalau kita menambah keteguhan iman, menambah terangnya jalan pikiran. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal kepada saudaranya, kepada temannya, ijlis bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersamaku, mari kita beriman sesaat. Hal yang sama dikatakan oleh sahabat yang lain, Abdullah bin Rawahah, kepada Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita sejenak beriman kepada Allah. Beriman sejenak artinya menambah iman. Iman yang sudah ada kita tambahkan lagi. Saudaraku seiman, a'azzakumullah. Inti daripada renungan pagi ini itu ada pada surat Yunus ayat 13, 14, dan 15. Itu ayat-ayat yang terkait dengan indah. Di ayat 13 surat Yunus, intinya di awal surat ini menjadi fokus kita. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Dan sungguh kami, Allah, telah membinasakan generasi-generasi sebelum kalian. Al-Qurun adalah al-ajyal, generasi-generasi sebelum kamu. Lamma zalamu, ketika mereka zalim. Saudaraku sekalian, jadi kezaliman, yang kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, adalah sumber kerusakan. Baik itu kerusakan pribadi kalau dilakukan oleh pribadi, atau kerusakan bangsa kalau dilakukan oleh semua atau sebagian besar dan yang lainnya tidak menghalanginya, tidak memperbaikinya. Dan kezaliman di situ diterangkan, yaitu sudah datang para rasul Allah kepada mereka, tapi mereka tidak beriman. Datang dengan membawa bukti ajaran yang benar, tidak beriman. Dan mereka tentu ketika tidak beriman itu berkonsekuensi melakukan segala hal yang bertentangan dengan ridha Allah. Makanya mereka disebutkan di akhir ayat itu, yaitu sebagai kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya, begitulah kami memberi balasan kepada orang mujrim. Jadi artinya zalim tidak menerima ajaran agama yang benar sehingga menjadi mujrim. Di situ Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ikhwani fiddin, saudaraku seiman. Di ayat 14 itu kunci dan mau'izah yang luar biasa dari Allah. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami menjadikan kalian, umat Islam, Nabi dan para sahabat, kami menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah
pemimpin-pemimpin di bumi mengganti generasi sebelumnya yang sudah dihancurkan. Linanzura, supaya kami Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian beramal. Ini penting. Allah ingin melihat, ingin menyaksikan bagaimana kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan bumi setelah umat-umat sebelumnya itu, bagaimana kita bekerja, beramal. Apakah sama dengan mereka? Ataukah kita lain dan beda dengan mereka dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait ada munasabah ikhwani fiddin dengan ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadza au baddil. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami di akhirat, Muhammad, datangkan Quran yang lain, jangan ini. Ya, atau kamu rubah saja Quran ini. Ini artinya apa? Bahwa salah satu tugas utama khalifah yang langsung diperankan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diikuti oleh umatnya adalah membacakan Al-Quran ke alam semesta. Membacakan Al-Quran ke alam semesta. Karena Al-Quran adalah risalahnya internasional, universal. Membacakan Quran, memahamkan hukum-hukum Quran, mencetak generasi-generasi Quran yang berjalan dengan akhlak Quran, dengan perilaku Quran. Itu tujuan daripada khalifah, agar menghamba kepada Allah dan menghambakan manusia yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya dan ridhonya. Dan tentu saja dalam melaksanakan misi kepemimpinan khilafah ini selalu ada yang menentang. Yang menentang itu yang paling keras itu mesti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak punya harapan berjumpa dengan Allah di surga. Tidak beriman, tidak ada rindu kepada surga. Kalau kita beriman, pasti cinta dan rindu kepada surga dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin saya katakan untuk mengingatkan diri saya beriman sesaat dan saudara-saudara saya. Ya, bahwasanya gemerlapnya dunia, indahnya, hijaunya dunia semuanya. Ya, ini memang untuk mata. Ya, sebentar saja Allah lewatkan diri kita ini melintas di bumi yang indah tapi fana. Kita fana dan generasi juga akan fana untuk bisa bertemu Allah di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan renungan pagi ini bisa menyentuh hati kita bersama dalam kondisi makmur seperti apapun. Mari kita ingat Allah, karena dialah sumber kehidupan yang menciptakan, yang memberi rezeki, memberi hidayah, dan yang akan membahagiakan kita abadi di surganya nanti. Demikian barakallahu fikum, ja'alanallahu yakum ya min ibadihi al-mu'minin al-muttaqin, hamba-hamba yang menjadi khalifah yang rasyid di muka bumi ini, memperbaiki keadaan, bukan malah merusak keadaan, bukan merusak keadaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.